Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau mencoba menawarkan ke teman-teman solusi Shopee turun. Ada apa sih dengan Shopee belakangan ini? Ada apa? Saya coba analisis dari kacamata saya dan saya coba kasih solusi ke teman-teman hal yang biasa saya lakukan, dan di saya sih alhamdulillah works, walaupun nggak 100% ya, karena kalau sudah 100% saya udah kaya raya. Tapi ya kadang berhasil kadang tidak, tapi ya patut dicoba. Menurut saya patut dicoba. Oke, jadi sebenarnya orang tuh udah dari dulu banget, dari zaman saya ikutan komunitas Tokopedia, Bukalapak. Tiap ketemu tuh nanya, Shopee lagi Bukalapak lagi turun ya, Tokopedia lagi turun ya, Shopee lagi turun, nggak habis-habis. Makanya sebenarnya hal ini tuh hal biasa. Ini hal seperti itu hal biasa, dan memang pasti ada kadang-kala turun, kadang-kala naik. Yang jadi soal adalah bagaimana kita menyikapi ketika naik dan ketika turun. Bukan hanya ketika turun ya, ketika naik juga kita harus menyikapi, harus tahu kenapa ini naik sehingga kita bisa menduplikasi. Oke, nah selanjutnya ada juga yang aneh, turun tapi nggak ngerti seberapa turun. Nah saya kasih tahu, seberapa turun itu harus berdasarkan data, yaitu year on year atau month to date. Nah jadi kalau saya turun, jadi kurang lebih ini ilustrasinya kayak gini ya. Kalau year on year itu kalau kita plot data 1 tahun lalu nih, yang hitam itu tahun lalu, misalkan yang coklat adalah, yang abu ini adalah tahun ini. Ada gap di sini, ini artinya turun dari tahun ke tahun, year on year atau month to date. Jadi membandingkan, misalkan ini adalah bulan Desember yang hitam ya, bulan Desember. Yang coklat atau yang abu ini adalah bulan Januari. Nah di tanggal ini, misalkan ini tanggal 20, ini ada gap ini, selisih ini ya bisa dibilang si Januari ini turun. Jadi harus dibandingkan di tanggal yang sama atau di bulan yang sama. Jadi kalau teman-teman cuma feeling aja, aduh turun ya, ini harus diplot dulu, harus dilihat dulu datanya, kan datanya sudah lengkap, tinggal download. Di Shopee itu luar biasa, datanya lengkap. Di TikTok Shop lebih lengkap lagi, tapi itu lain soal. Oke, kita lanjut. Faktanya yang terjadi, ada yang pesta. Jadi ternyata masih ada juga kok yang, walaupun saya merasa 3 bulan ini Shopee memang turun, terus nah gitu, kayak gitulah. Faktanya masih ada yang masih pesta pora di Shopee. Lalu saya punya pantauan kompetitor saya. Jadi kalau saya berdasarkan persentase pasar yang diambil oleh toko saya itu stabil. Walaupun ada turun tapi sedikit, nggak turun banget gitu. Kalau dari segi rupiahnya turun banget. Datanya kayak gini. Jadi saya merecord data ulasan tiap kompetitor saya. Yang saya itu ini yang biru. Yang baju Yuli itu yang biru. Ini persentase ya. Jadi pasarnya bukan jadi ini kalau misalkan di tanggal 9 bulan 4 ini total seluruh ulasan itu adalah 1 juta. Saya cuma 10% dari 1 juta. Tapi kalau di tanggal 10.02 ini ternyata seluruh total ulasannya itu adalah 50 juta. Saya adalah 10%-nya dari 50 juta dan seterusnya. Jadi ini saya record data ulasan, pergerakan ulasan tiap kompetitor-kompetitor saya, termasuk toko saya sendiri. Dan kalau dibandingkan mereka, ternyata toko saya stabil di sekitar 10%. Ini ada penurunan memang di bulan di tengah Oktober ini ada penurunan, tapi tetap stabil lagi di sini. Tapi kalau secara RP, secara rupiah itu turun banget terhadap bulan September, terhadap bulan Agustus, apalagi terhadap tahun lalu. Nah bisa dilihat ini yang warna pink ini kompetitor saya yang lain, sengaja nggak saya liatin namanya ya. Dia malah membesar, berarti dia masih pesta pora. Dia memang sudah besar, terus tambah membesar lagi, yang tadinya sekitar 25% menjadi sekitar 40%. Berarti dia memang lagi laris-larisnya di Shopee, luar biasa. Itu faktanya. Jadi teman-teman juga harus pantau kompetitornya teman-teman. Kalau mau pakai jasa aplikasi lain juga bisa, ada banyak kok yang bisa pantau kayak gitu. Kalau saya manual, jadi tiap minggu admin input jumlah ulasan si kompetitor tersebut. Lalu fakta lagi, nggak ada obat mujarab ya teman-teman. Oke, sekarang turun, diapain ya supaya besok langsung naik balik lagi ke yang sebelumnya? Nggak ada. Saya belum pernah berhasil kayak gitu selama 6 tahun saya 7 tahun saya full time bisnis online. Saya belum pernah mengalami sekarang lagi turun nih, oke kita lakukan terus jadi titik balik dalam waktu kurang dari sebulan. Saya belum pernah. Jadi yang paling realistis menurut saya adalah kita mencari pereda nyeri. Yes, kita sudah jatuh, tapi kalau kita mau jadi sehat walafiat lagi nggak mungkin. Tapi kita bisa meredakan nyerinya itu. Caranya gimana? Solusinya pereda nyeri ini. Jadi kalau
barang nggak laku itu sebenarnya masalahnya cuma dua, teman-teman. Pengunjungnya kurang banyak, nggak ada yang lihat, atau orang lihat sudah nggak mau beli. Artinya itu masalah pengunjung atau conversion rate. Cuma dua ini masalah kenapa penjualan kita tuh turun atau kenapa nggak ada penjualan. Sekali lagi ya, masalah penjualan itu cuman ada dua, yaitu orang nggak ada yang lihat atau orang sudah lihat nggak mau beli. Nah, jadi cuma dua. Jadi solusinya kalau mau naikin lagi penjualan ya tentu naikin pengunjung sama naikin conversion rate. Nah, sepengalaman saya di Shopee, spesifik Shopee ya, yang paling ngaruh ke pengunjung itu adalah push iklan. Oke, 11-11 ngaruh, tapi itu di luar kontrol kita ya. Kalau kita nggak bisa ngadain 11-11 tiap hari, 10-10 tiap hari, itu di luar kontrol kita. Itu bukan locus of control kita. Jadi memang banyak faktornya untuk meningkatkan pengunjung, tapi hal yang independent variable atau yang bisa kita lakukan supaya pengunjungnya naik itu yaitu push iklan. Selebihnya menurut saya tidak terlalu efektif. Dan yang lebih efektif tentu ya yang dari sisi Shopee-nya yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu untuk naikin conversion rate, naikin conversion itu diskon. Ini diskon nggak ada lagi. Serius, voucher juga nggak terlalu diskon. Yang paling naikin conversion rate. Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa push kita iklan, seberapa kita ngediskon? Ayo. Langsung kita mulai. Solusinya adalah dengan simulasi. Jadi simulasinya gini teman-teman, saya coba tidak terlalu kompleks ya, saya coba simplifikasi. Coba teman membayangkan jika pengunjungnya tetap, harga berubah, conversion rate akan berubah tentu. Jadi kalau data saya nih, saya kasih lihat data saya nih, ini adalah conversion rate. Ini ada conversion rate. Jadi conversion rate itu merendah ketika basket size-nya meninggi. Ini korelasinya sangat bagus ya. Kalau data statistik kayak gini udah keren banget ini. Ini korelasinya manis gitulah. Jadi kalau pengunjungnya tetap, otomatis kalau kita mau naikin omset kan CR-nya harus ditinggiin ya. Jadi pengunjungnya katakanlah pengunjung 10.000. Lalu kita simulasi nih. Kalau CR-nya 1%, berapa? Kalau CR-nya 2% berapa? Kalau CR-nya 3% berapa? CR sekarang berapa? CR sekarang misalkan 1,5%. Nah, kalau ini untuk mendapatkan ini kita harus merubah harga, kita harus ngasih diskon. Jadi harganya berapa? Harganya katakanlah diskon yang 51. Kalau mau CR 1,5% katakanlah harganya jadi 100.000. Kalau CR-nya mau 1% katakanlah si harganya jadi 120.000. Kalau mau 2% jadi 80.000 dan seterusnya. Sehingga kalau saya plot itu tipikal bentuknya akan seperti ini teman-teman. Jadi omset terhadap harga. Nah, ini harga kalau makin tinggi itu yes nggak laku betul. Makin murah juga yes laris manis, tapi belum tentu omsetnya tinggi. Ada titik optimumnya di sini teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu posisi teman-teman sekarang di mana. Apakah di sini? Apakah di sini atau di sini atau di mana atau di mana? Nah, coba paling realistis itu adalah coba kejar ke optimum ini daripada ngejar di sini. Daripada ngejar di tinggi banget, harga tinggi, omset tinggi. Wah, itu repot. Itu saya belum pernah ngalamin. Makanya pereda nyerinya adalah kita ngejar ke arah si optimum ini. Jadi entah teman-teman posisinya di sini, posisinya di sini, di sini. Oh, kalau di sini bagus ya, kalau di sini bagus. Harga tinggi, omsetnya stabil. Tapi kalau posisinya lagi di sini atau di sini, coba kejar ke arah sana, yaitu dengan cara harganya di diskonin atau dinaikin. Jadi mainnya di sini karena locus of control kita, independent variable kita adalah si harga yang mengakibatkan conversion rate berubah, yang mengakibatkan omset naik atau turun. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Nah, ini data saya. Saya kasih lihat data simulasi saya. Nah, ini bisa lihat, ini data aktual saya itu nih warna biru ini. Kalau data simulasinya seperti ini, ternyata data aktual saya lebih baik daripada data simulasi. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, berarti diskon yang saya terapkan saat ini itu sudah tepat. Kalau ternyata ini yang si biru ini ternyata di bawah atau di kanan, di kiri, berarti saya harus ngejar ke arah yang tengah ini, ke arah yang titik optimum ini. Oke, lalu selanjutnya, jika conversion rate dan basket size-nya tetap, berarti pengunjung yang berubah, ya nggak? Ini dibalik, yang tadi pengunjungnya tetap, conversion rate-nya berubah. Sekarang conversion rate-nya berubah, tetap, pengunjungnya berubah. Itu ngaruhnya ke ad spend. Ini data saya kasih lihat.
Data teman-teman bisa berbeda ya. Bisa dilihat ini pengunjung itu berubah sensitif terhadap ad spend-nya. Jadi kalau saya ngiklan di Shopee sekian, pengunjungnya sekian. Nah, lihat ini si titiknya ini udah cakep banget. Kalau di sisi statistik ini cakep banget. Korelasinya sudah positif, sangat positif. Dan hasilnya kalau kita plot sama seperti tadi, ketika pengunjungnya berubah, conversion rate-nya sama, kita akan menemukan omset simulasi. Dan omset simulasi kita bagiin sama iklan yang kita keluarkan, jadinya menemukan grafiknya biasanya seperti ini. Biasanya, tapi kadang juga berubah. Nah, kalau teman-teman posisinya di sini ya, ini kan titik optimumnya ya, ketika si gradien, ini bahasa matematis banyak keluar, maaf ya. Ketika pergerakan ruasnya ini tidak terlalu curam atau mulai melandai, di sini adalah titik optimumnya. Jadi kalau teman-teman posisinya di sini ya kejarlah ke sini. Kalau teman-teman posisinya di sini ya kejarlah ke sini dan seterusnya. Nah, ini saya kasih lihat data saya di bulan Oktober minggu lalu apa ya? Minggu lalu apa minggu ini ya? Ya bulan Oktober lah. Nah, performanya jelek. Ternyata performa pengunjung saya jelek banget. Yang tadinya ini yang existing tuh sekarang yang terjadi sekarang ini yang warna biru ini ya, biru muda ini ternyata di bawah simulasi. Jadi saya harus ngejar ke arah sini yaitu di ROAS sekitar 20-an. Sekarang existing ROAS-nya adalah 15,7. Nah, ini adalah simulasinya, ini cuma mau mencari masalahnya di mana. Selebihnya yang paling penting itu adalah intuitif atau menginterpretasi data-data tadi ini untuk dijadikan aksi Anda apa. Nah, itu saya belum punya ininya. Nah, itu memang harus jam terbang. Oh, kalau data kayak gini biasanya gini. Oh, kalau data kayak gini biasanya kayak gini. Oh, data kayak gini biasanya kayak gini. Tapi ini sudah cukup teknikal sih, sudah cukup enak, karena kalau misalkan masalah harga, khususnya masalah harga ya. Misalkan ternyata basket size kita ketinggian, ya udah kita turunin, atau kerendahan untuk mencapai omset yang optimal, ya udah naikin aja basket size-nya, naikin 5.000, diskonnya cabut 5.000 atau diskonnya kurangi 5.000 dan seterusnya. Jadi enak, hitungannya udah jelas. Nah, terakhir saya mau jualan di sini. Jadi template ini kalau teman-teman mau, saya mau jual, serius saya mau jual. Sah dong, atau saya juga pedagang. Saya mau jual template ini macam-macam isinya. Ini masterpiece saya dalam tanda kutip ya. Dia bisa membandingkan data month to date-nya Shopee. Lalu ada conversion rate tiap ini data saya yang saya jual itu template-nya, bukan data sayanya. Itu inputnya cuman input data dari Shopee aja. Jadi input data dari Shopee, download, lalu hasilnya kurang lebih dapat yang ini, terus dapat month to date-nya seperti ini, macam-macam. Jadi membandingkan bulan ini sama bulan lalu ada evaluasi mingguan dan seterusnya, ada distribusi antara organik sama iklan dan seterusnya. Ini mau saya jual, serius mau saya jual. Harganya biar kayak trainer yang lain, biar kayak youtuber lain, 100 juta saya coret jadi 10 juta. Oh buset, mahal amat. Yes, satu. Ini filenya pasti saya harus bimbing ya, nggak mungkin si Google Sheet ini teman-teman terima mentah-mentah terus ngerjain, nggak mungkin, pasti harus saya bimbing. Praduga saya bimbingannya itu sekitar 1 bulan. Jadi saya ada membimbing Anda yang beli ini selama 1 bulan, file plus bimbingan. Lalu mau beli syukur nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, saya nggak maksa. Lalu data tadi memang masterpiece saya yang saya udah utak-atik itu 3-4 tahun si template tersebut, sampai menemukan yang lebih stabil. Dan seperti yang di awal saya bilang, bahwa kadang berhasil kadang enggak, tapi ya setidaknya peluang berhasilnya lebih baik daripada dulu awal-awal yang belum secanggih itu si datanya. Lalu saya katakan ini filenya tuh jelek ya, bukan kayak aplikasi komersil beneran ya yang bisa input sana input sini. Masih banyak error-errornya lah, masih banyak harus ini manual, banyak input ini itu ya, masih banyak masih banyak harus kotor tangan lah. Tapi kan yang penting itu interpretasinya. Jadi kalau sudah keluar angkanya, keluar angka-angka statistik tersebut, grafik-grafik tersebut, yang penting itu interpretasi dari Anda, atau di kasus ini saya sebagai pemilik bisnis gitu ya, atau Anda lah, itu menginterpretasi data tersebut jadi aksi selanjutnya. Sekarang harus ngapain? Apakah harus diskonnya seberapa banyak? Apakah harus push iklannya berapa juta gitu, dan seterusnya. Itu yang paling penting sebetulnya, bukan angkanya, tapi itu yang paling penting. Angkanya yes sangat penting, lebih penting lagi yaitu interpretasi dari data yang diterjemahkan menjadi next action.
Lalu workflow-nya sudah saya kasih tahu ya tadi ya. Jadi workflow-nya tadi silakan putar ulang-ulang aja. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau bikin sendiri juga bisa. Kalau mau jadi nggak harus beli di saya. Tapi kalau mau beli, teman-teman langsung transfer aja. Ini nomor rekeningnya ke BSI 71851667810, langsung transfer atas nama Gani Rozaki. Baru WA ya, karena kalau WA dulu belum transfer biasanya saya balasnya lama. Tapi kalau ini saya udah transfer mau beli template ini kan saya langsung ting tung langsung saya waro gitu, langsung saya ladenin. Tapi kalau enggak ya kayak biasanya aja dibalas tapi insya Allah mungkin lama gitu karena ngantri. Saya WA saya itu saya milih siapa yang dibalas dan kapan ngebalas saya milih. Jadi langsung transfer aja 10 juta, serius ini 10 juta. Kalau nipu gimana? Ya terserah. Ya mau syukur nggak juga nggak apa-apa ya. Kalau mau nipu atau enggak ya kan saya jelas, nama saya jelas, toko saya jelas, tinggal datengin, tinggal lapor polisi juga selesai. Ini bagi yang mau aja, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, itu aja. Yes, ini jualan saya udah 16 menit. Saya nggak pernah bikin video sampai 16 menit. Tapi mudah-mudahan teman-teman dapat insight menarik. Syukur-syukur kalau ada yang mau beli si template ini. Template saya sebutnya Shopee Performance. Jadi tinggal download, paste, keluar yang tadi dan tinggal diinterpretasi jadi strategi. Itu aja. Mohon maaf terlalu panjang. Jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.